Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan daring mapel bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak, pada pagi hari ini pertemuan kita yaitu pertemuan yang keempat. Di pertemuan keempat ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menulis teks deskripsi pada suatu objek yang ada di sekitarmu. Sebelum kita ke materi pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, mudah-mudahan dengan doa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin tanya dulu nak ya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah kalau kamu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Pak Made juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan keempat ini yaitu menyusun sebuah teks deskripsi. Kalau di pertemuan 1, 2, 3 pada minggu-minggu yang lalu, di mana teks deskripsi itu adalah suatu teks yang berisi menggambarkan atau melukiskan suatu benda atau suatu objek, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan bahwa benda itu ada di depan pembaca. Bahkan kita juga sudah mempelajari unsur apa saja yang ada di dalam teks deskripsi. Ada 4 unsur. 1, identifikasi. Yang kedua, unsur bagian deskripsi. Yang ketiga, penutup. Jadi mohon maaf, unsur di dalam teks deskripsi ada 3. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, juga ada penutup. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu adalah pengantar, nak. Jadi gambaran umum dari objek yang akan kita deskripsikan. Isi di dalam identifikasi ada nama objeknya, lokasinya, gambaran umum dari objek yang kita deskripsikan. Sedangkan unsur yang nomor 2, deskripsi bagian, itu di mana bagian-bagian yang akan kita rinci itu kita deskripsikan, entah itu dari tempatnya, entah itu dari ruangnya, entah itu dari suasananya. Saya ulangi lagi nak ya, bahwa di dalam unsur yang nomor 2, deskripsi bagian, yaitu tidak lain bagian-bagian yang akan kita rinci itu kita deskripsikan, bisa melalui ruang atau tempat atau suasana maupun proses berlangsungnya suatu kejadian. Sedangkan yang nomor 3 yaitu penutup. Penutup itu tanggapan dari deskripsi bagian yang kita rinci. Ya. Jadi kalau di situ misalkan kita mendeskripsikan tentang satu keadaan, berarti kita beri tanggapan atau pernyataan dari rincian tersebut. Itu namanya simpulan. Untuk lebih jelasnya ya, di sini nanti akan saya kasih PowerPoint ya, sehingga kamu tahu gambarannya dari apa yang akan kita susun dalam sebuah teks deskripsi. Anak-anak, ya di sini saya sajikan bentuk PowerPoint ya.
biar kamu jelas apa yang saya jelaskan di awal tadi. Di pertemuan pada pagi hari ini, yaitu pertemuan yang keempat, yaitu menyajikan lesan dan menulis teks deskripsi. Pada pagi hari ini Pak Madi hanya membatasi menulis teks deskripsi. Nah, langkah apa saja yang harus kita persiapkan dalam menyusun teks deskripsi? Pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Nomor 2, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan, kemudian mencari data. Gini nak ya, maksudnya setelah kamu mengamati di sekitarmu, entah itu masalah desamu, rumahmu, atau kehidupan masyarakat sekitarmu, atau satu kesenian, ada pertunjukan jaranan dan sebagainya. Dari situ kamu sempitkan menjadi judul. Rumahku istanaku, rumahku surgaku. Pertunjukan jaran kepang. Setelah judulnya kamu tentukan, buat kerangka. Nah, kerangka itu bagian-bagian pokok. Nah, ya, nanti di situ ya seperti ini kerangka ini ya. Nah, ini namanya kerangka. Pak Made menentukan desaku. Ini judulnya. Kerangka karangannya saya ambil desa Semampir, kondisi desaku, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku, kemudian tanggapan nomor 2 dan 3, yaitu kondisi desaku dan mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Setelah kerangka terbentuk, ya, kamu mencari data. Jangan sampai judul yang kamu pilih, kamu tidak tahu objek atau subjek yang kamu deskripsikan, sehingga kamu tidak bisa mengembangkan. Paling tidak ya kamu tanya pada orang tuamu atau membaca-baca buku yang ada kaitannya dengan judulmu itu. Nomor 4, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf. Nah, setelah ada pokok-pokok pikiran menjadi paragraf atau, nah di sini ada paragraf, nanti dibagi identifikasi, ada deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, 3 dan seterusnya, atau mungkin 1 dan 2, terserah kamu. Semakin panjang semakin ya. Terakhir paragraf penutup. Nomor 5, perincian objek atau suasana yang kamu deskripsikan itu menggunakan kata atau kalimat yang merangsang panca indera. Ya, paling tidak ada unsur indera penglihatan, indera pendengaran, indera perabaan, ya, indera penciuman dan indera perasa. Ini saya kasih contoh, yaitu judulnya Desaku, kerangka karangannya Desa Semampir, kondisi desaku, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Yang nomor 4 atau penutup, tanggapan kondisi desaku dan mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Nah, model kerangka itu bisa ke bawah seperti ini, atau bisa juga model ke samping. Nah ini ya, saya buat desaku, kemudian desa Semampir, kondisi desaku, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat desaku, tanggapan kondisi desaku maupun mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Setelah kerangka kamu buat, kamu harus bisa mengembangkan kerangka karangan. Karena judulnya ini desaku, maka desaku ini saya buat kerangkanya dan saya kembangkan. Ini ada tabel, nomor, unsur teks deskripsi, kerangka karangan, pengembangan kerangka karangan. Di sini ada identifikasi, ada deskripsi bagian,
Juga ada deskripsi bagian 2. Ini ya, kalau ini saya tulis menjadi seperti ini ya, nak ya. Ini 2. Nah, yang ini adalah 1. Kemudian kerangka karangannya tadi kan seperti ini. Nah, ini kerangka karangannya. Nah, desa semampir, kondisi desaku, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku, kemudian tanggapan kondisi desaku dan mata pencarian pekerjaan masyarakat di desaku. Kita masukkan ke sini kerangka ini. Desa semampir, kondisi desaku, kemudian mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Kemudian yang tanggapan kondisi desaku dan mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Tugas kita tidak lain adalah pengembangan kerangka karangan. Di pokok pikiran desa semampir ini saya mengembangkan desa semampir adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Lokasi desaku dengan kota kecamatan 4 km ke arah selatan, sedangkan dengan ibu kota Kabupaten Gresik 12 km ke arah timur laut. Deskripsi bagian 1, kondisi desaku. Desaku termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 1-2 meter dari permukaan air laut. Dengan tipografi seperti ini, wilayah desaku cocok untuk perikanan air tawar atau kita sering tambak itu nak ya. Setiap musim penghujan selalu kebanjiran akibat luapan Kali Lamong. Kemudian kerangka yang nomor 3, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di desaku. Ini Pak Made mencoba merinci. Sebagian besar mata pencarian masyarakat di desaku sebagai petani tambak. Mereka memelihara ikan bandeng, nila, tumbro, bader, dan udang fanami. Ada yang berprofesi sebagai ASN, karyawan pabrik, dan sebagian juga ada yang jadi pengusaha dan wira swasta. Di bagian penutup, nah, di kerangka karangannya tadi kan tanggapan dari kondisi maupun pekerjaan. Penopang utama perekonomian di desaku yaitu perikanan. Maka demi keberlangsungan sekaligus meningkatkan pendapatan petani tambak, mari kita jaga dan lestarikan alam sekitar kita. Itulah nak ya, deskripsi dari desa yaitu desanya Pak Made, di mana desanya Pak Made tadi adalah desa yang katakanlah dekat dengan Kecamatan Cerme, dekat dengan kota Kabupaten Gresik. Kemudian daerahnya termasuk dataran rendah, ya, seperti itu. Sebelum kamu mengakhiri atau kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, ya seperti biasa nak ya, ini ada lembar kerja siswa atau LKS. Tugasmu nak ini ada di sini. Ada 2 pekerjaan yang harus kamu selesaikan nanti, yaitu ini lembar kerja siswa nak ya. Kerjakan soal di bawah ini. 1. Susunlah sebuah kerangka karangan sesuai dengan judul ada di sekitarmu yang kamu pilih. Terserah kamu pilih, misalkan rumahku adalah surgaku, rumahku istanaku, sekolah baruku, pagelaran, jaranan. Kemudian kembangkan karanganmu tadi menjadi kerangka karanganmu ya. Kembang seperti ini, ada tabel. Nah ini ya tabelnya. Saya lanjutkan lagi nak ya. Di sini yang nomor 2 itu ya, ini kan ada tabel ya.
unsur teks deskripsi. Ya. Setelah unsurnya kamu tulis di sini. Kemudian kerangka karangan yang kamu buat seperti ini kan, kerangkanya ini kan bisa seperti ini. Nah, ini kan kerangkanya. Nah, kamu salinkan seperti ini nanti. Sedangkan unsurnya kan ini kan. Setelah kamu masukkan di sini kerangka, coba kamu kembangkan masing-masing kerangka karangan ini dalam bentuk paragraf. Sehingga nanti, Pak, misalkan saya tuh hanya ada lebih dari 2, Pak. Misalkan 3 atau 4 ya boleh. Minimal ada 2 deskripsi bagian yang kamu kembangkan. Sehingga nanti seperti yang ada di contohnya ini. Ya. Sampai nanti di penutupnya. Nah, ini ya. Demikian materi menulis teks deskripsi pada pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nah, kurang lebihnya Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nak ya, sampean tulis di buku tulismu di pojok kiri atas ada nama, nomor absen dan kelas. Dan wajib ditulis pakai ballpoint atau pulpen. Kalau sampean tulis dengan pensil, Pak Made nggak kelihatan. Ya, tuh. Jadi mohon setiap kali ada tugas kumpulkan. Dan bagi anak-anak yang tugasnya nanti di daftar nilainya masih merah, bisa kamu susulkan nak, tapi lewat Japri aja, di Japrinya Pak Made. Tugas pertemuan 1, tugas pertemuan 2, tugas pertemuan 3 yang masih merah bisa disusulkan situ, dan nanti akan saya isi dengan nilai dan merahnya saya hapus. Apa resikonya? Kalau kamu ada nilai merah, kotak merah, satu saat kamu dan orang tuamu saya panggil ke sekolah. Ya. Saya kira cukup sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.